Generasi muda Indonesia, penerus budaya, penerus masa depan bangsa, tumbuh sebagai wajah identitas negara sekaligus pewaris budaya bangsa. Namun di tengah arus globalisasi, kebudayaan dari berbagai dunia mengalir deras ke Indonesia. Banyak dari mereka lupa, bahkan acuh dengan kebudayaan negerinya sendiri. Padahal, kebudayaan Indonesia punya pesona yang tak kalah memikat. Kebudayaan yang menyimpan cerita, warna, dan keindahan yang tak dimiliki bangsa lain. Warisan yang tumbuh dari tanah kita sendiri dan patut dibanggakan. Di lain sisi, jarak yang jauh, keterbatasan waktu, dan minimnya akses membuat kesempatan generasi muda untuk mempelajari budaya dari provinsi lain sering terhambat. Lalu, apa solusi dari permasalahan ini? Tes 1 2 3. Halo guys, ayo tebak. Kali ini aku lagi berada di mana nih? Karena kali ini aku lagi berada di Provinsi Bali. Tapi aku bukan di Bali beneran, melainkan aku lagi berada di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah merupakan sebuah pusat budaya yang menghadirkan kekayaan tradisi dari setiap provinsi. Berletak di Jakarta Timur, di sini kita dapat menjelajahi keberagaman Nusantara secara efisien dan akses yang mudah. Dampak positifnya, pelestarian warisan sejarah budaya tentunya, kemudian peningkatan pendidikan, pengetahuan masyarakat terkait budaya Melayu Riau, serta penguatan identitas bangsa. Di Taman Mini Indonesia Indah ini ada anjungan-anjungan provinsi, museum, tempat-tempat rekreasi, spot kuliner, dan masih banyak lagi. Jadi di sini selain menjadi pusat edukasi budaya, di sini juga bisa menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan, terutama untuk generasi muda. Setiap anjungan provinsi menghadirkan daya tarik budaya daerahnya, mulai dari replika rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, hingga kuliner yang memanjakan mata. Di sini, pengunjung dapat merasakan keindahan dan kekayaan tradisi secara edukatif. Strategi di Anjungan Riau terdapat museum, replika di dalamnya, terdapat barang-barang budaya yang dapat dijelaskan kembali kepada pengunjung yang datang, seperti sekolah SD, SMP, SMA, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Taman Mini Indonesia Indah telah mengalami banyak perkembangan. Di setiap sudut Taman Mini diletakkan pengeras suara yang mengalunkan lagu-lagu tradisional dari berbagai provinsi. Selama berkunjung di sini, suasana kebudayaan Indonesia sangatlah kental, beragam, dan indah. Karena memang sama halnya seperti kebudayaan Indonesia yang sangatlah beragam dan juga indah. Apa sih kesan-pesan Mas selama berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah? Oh, yang pertama ya kesannya kalau berkunjung ke sini, pertama bagi saya ini orang luar pulau sini ya, orang Sulawesi Selatan. Kesannya yang pasti yang pertama keren, terus wisatanya lumayan, maksudnya lengkap lah, walaupun ada beberapa yang sepertinya kurang terawat. Sana taman mininya luas, anjungannya banyak, bagus-bagus semua ya, kayak gitulah.
Selain itu, di sini juga menghadirkan beragam fasilitas lain seperti museum-museum. Contohnya Museum Indonesia dan Museum Batik. Lalu ada juga wisata edukatif seperti Taman Burung maupun Taman Legenda Keongmas. Jangan lupa kalian juga bisa menikmati ikon legendaris Taman Mini Indonesia Indah yaitu Keongmas dan juga Istana Anak-anak. Di sini juga terdapat 6 tempat ibadah dari berbagai agama di Indonesia. Ada masjid, gereja-gereja, pura, wihara, dan kelenteng yang menjadi simbol nyata toleransi beragama di Indonesia. Untuk berkeliling, kalian dapat menikmati shuttle bus gratis, kereta gantung gondola, atau sewa sepeda untuk menyusuri kawasan yang luas ini. Kalian juga bisa bawa sepeda sendiri ya. Taman Mini Indonesia Indah juga menjadi panggung besar bagi berbagai festival budaya, seperti panggung budaya yang menampilkan pertunjukan tari kecak. Setiap anjungan provinsi pun ada kalanya menampilkan pertunjukan kesenian tradisional. Seperti contohnya di Anjungan Jakarta ada pertunjukan tari topeng Betawi, hingga festival tari Yamko Rambe Yamko yang meriah di Anjungan, Papua. Semua berpadu menghadirkan warna-warni budaya Indonesia yang hidup di satu kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Sebenarnya mungkin udah cukup untuk sebagian orang aja sih. Menurut saya pribadi ya, ini mungkin sudah cukup, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi, semacam ada tour guide-nya, atau setiap di budaya itu lebih ada penjelasannya, atau ada semacam fiturnya yang menjelaskan kalau oh ini tempatnya gini dipaparkan. Dan karena apa ya, nggak semua orang kan mau membaca dan bisa membaca, apalagi tulisan itu kebanyakan cuman tertera dalam bahasa Indonesia, nggak kayak turis itu dia nggak bisa membaca tulisan bahasa Indonesia. Jangan lupa ya, di sini juga ada pertunjukan air mancur menari yang menampilkan beberapa cerita rakyat dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada pertunjukan drone-nya juga ya, jadi jangan sampai kelewatan. Untuk pesan untuk pemuda yang sekarang yang agak jauh dari kebudayaan Indonesia itu, mungkin lebih bagus kita lebih memperhatikan kebudayaan kita, karena mau bagaimanapun itu adalah kebudayaan dari negara kita. Lebih tertarik dengan kebudayaan di Indonesia, nggak cuma di daerah sekitarnya aja, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan tertarik dengan kebudayaan luar aja, tapi juga dengan kebudayaan kita sendiri. Generasi muda juga diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menjaga warisan budaya dari pengaruh globalisasi dan mendorong budaya Indonesia maju di tengah peradaban dunia. Harapan dari saya, semoga generasi muda Indonesia tidak hanya mengenal kebudayaan hanya melalui cerita atau buku saja, melainkan merasakannya sendiri. Mari kita jaga, kita lestarikan, dan kita pelajari kebudayaan kita ini. Karena kitalah generasi muda, pemegang tahta tertinggi dalam pewaris kebudayaan ini. Mari kita cintai kebudayaan Indonesia, mari kita cintai Indonesia.